Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Di sini bersama Mbak Eva. Kita akan melihat bacaan timeless kali ini. Yang akan saya buat adalah bacaan tentang divine timing, sebuah bacaan tentang energi yang diterima oleh seseorang ya, tentang sesuatu yang akan dia hadapi, sesuatu yang akan dia dapatkan, atau sesuatu yang memang harus dia terima. Tetapi karena ini adalah divine timing, artinya energi yang terbaca ini tidak akan sesuai atau tidak akan sama dirasakan oleh setiap kamu yang melihat video ini. Artinya bisa saja ada yang sudah merasakan energi ini sebelum kamu melihat video ini, ya. Atau saat kamu melihat video ini energi yang terbaca sedang terjadi atau nanti ke depan. Bisa minggu depan, bulan depan, ya. Sesuai waktu kalian masing-masing yang sudah ditetapkan oleh semesta. Itulah yang disebut dengan divine timing. Oke? Baik, kita mulai ya untuk melihat apa yang menjadi energi kali ini yang terbaca dalam divine timing. Kita lihat dulu dari kartu oracle. Yang pertama. Ini bacaan timeless. Artinya kamu bisa melihat bacaan ini kapan saja. Dan mungkin ketika kamu ada ketertarikan untuk melihat video ini lagi nanti, itu adalah energimu, ya. Oke. Di sini ada kartu The Thinking Woman. The Thinking Woman. Oke, kita lihat dari kartu oracle yang kedua. Divine timing kali ini ya. Energi yang dirasakan, energi yang diterima, atau mungkin saja di sini energi yang mengharuskan kamu untuk melakukan sesuatu, apapun itu yang terbaca nantinya. Kartu oracle kedua di sini ada A Fiery Climax Approaches. A Fiery Climax Approaches. Oke. Kita lihat dari kartu tarot. Kartu pertama ada Three of Wands, lalu ada The Empress, kemudian ada Four of Wands. Ada Page of Cups, lalu The Sun dan Queen of Pentacles. The bottom of the decks di sini ada Eight of Cups, ya. Tuh yang sudah terbuka untuk kartu yang akan terbaca dalam energi divine timing kali ini. Oke, kita akan melihat untuk divine timing yang terbaca dalam situasi atau keadaan yang umum ya, di dalam kehidupan, di dalam keseharian. Saya melihat memang di sini kita seperti harus bisa mengambil semacam keputusan ya. Dalam arti di sini divine timing yang terbaca di sini meminta kita untuk bisa yakin, untuk bisa memutuskan sesuatu. Dalam arti ada hal-hal yang selama ini mungkin harus kita lepaskan, dan di sini kita harus bisa memulai sesuatu yang baru. Saya nggak tahu di sini ya, mungkin selama ini kita masih stuck
belum bisa mengambil sikap, tetapi di saat ini ketika kamu melihat video ini, semesta meminta kita untuk bisa menentukan, memilih. Dalam hal ini harus bisa melepaskan sesuatu yang jika kamu ingin memiliki sebuah keberhasilan atau sebuah kebahagiaan dalam hidupmu, artinya sesuatu yang dilepaskan itu harus benar-benar tidak membuat kamu stuck lagi. Karena ada hal-hal yang memang harus bisa diawali. Kalau kita terus stuck dengan hal-hal yang selama ini membuat kita ragu, bimbang, ya kita tidak akan bisa berkembang. Kita akan selalu dihadapkan dengan perasaan tidak yakin, ada perasaan ragu, seperti itu. Jadi, semesta meminta kita bahwa di sini kita harus bisa melihat sesuatu itu dengan jelas. Apapun ya, semisalnya pekerjaan atau usaha. Selama ini mungkin pekerjaan atau usaha yang kamu jalani itu sebenarnya sudah tidak bisa memberikan masa depan, semisalnya. Tapi kamu ragu untuk melepaskan. Ya. Dan di sini semesta memintamu untuk bisa yakin melepaskan hal-hal yang sudah tidak bisa memberikan semacam ya kepastian atau sebuah sesuatu yang menguntungkan lagi untuk masa depan kamu. Untuk apa bertahan dengan sesuatu yang sudah sebenarnya tidak bisa memberikan apa-apa, ya? Karena di sini jujur dengan diri sendiri. Sebenarnya kita itu ingin apa sih kalau bekerja, kalau menjalani usaha, kalau kita berkarir? Bukan hanya itu, secara umum pun di dalam hidup ini apa yang kita cari? Tentunya tentang hal-hal yang bisa memberikan kebahagiaan, ya kan? Entah itu karir yang sukses, karir yang bermasa depan baik, usaha yang berhasil, kehidupan yang bahagia. Hanya itu yang kita perlukan di dunia ini. Selama kita hidup, kita nggak mungkin hidup menginginkan sesuatu yang membuat kita menderita atau membuat kita ya bisa dikatakan di sini tidak bahagia. Jadi selama kamu stuck, selama itu pula kamu tidak akan bisa mendapatkan apa yang lebih baik dari sesuatu yang selama ini nggak bisa kamu lepaskan. Kalau saya melihat di sini sebenarnya ada sesuatu yang justru nantinya bisa memberikan hasil. Four of Wands itu tentang sesuatu yang justru bisa memberikan hasil, memberikan kestabilan entah dalam usaha kamu, pekerjaan yang lebih baik, seperti itu. Ya. Yang saya lihat di sini bagaimana kamu harus bisa menentukan sikap, bagaimana kamu harus bisa yakin karena ini kamu dihadapkan dengan pilihan. Kamu masih suka ragu, kamu masih ya bisa dikatakan suka apa ya, was-was sendiri, iya enggak, iya enggak. Ya. Ya, untuk bisa menentukan pilihan itu mungkin kamu memang harus tenang ya, menenangkan diri. Dan di sini sesuatu yang lebih baik ya, hal-hal baik, hal-hal yang positif itu bisa kamu dapatkan setelah kamu memang sudah memiliki kepercayaan diri. Kamu menenangkan diri untuk bisa percaya diri untuk apa yang akan kamu putuskan. Jangan kamu nanti di sini mengambil keputusan itu dengan perasaan ragu-ragu. Ya mungkin memang kamu harus apa ya, kalau saya lihat di sini nih, kamu harus bisa punya kepercayaan diri dulu deh. Daripada kamu suka apa ya, nanti pada akhirnya kamu mungkin merasa tidak yakin atau merasa bersalah setelah membuat pilihan ya. Kamu harus bisa melihat sesuatu itu dengan jelas. Semisal begini, saya kasih contoh dalam pekerjaan. Pekerjaanmu ini sudah tidak bisa, ya intinya tidak bisa kamu harapkan. Mungkin tidak bisa memberikan masa depan lagi. Tetapi itu dalam persepsimu atau dalam pengamatan kamu saja. Kamu perlu kejelasan, tenangkan diri kamu. Kamu nggak bisa juga harus melepaskan pekerjaan kamu. Tenangkan diri, berpikir positif dulu, dalam arti kamu bisa melihat sesuatu itu dengan jelas, apakah pekerjaanmu ini memang tidak ada masa depan atau masih bisa kamu jadikan sebagai peganganmu
Mungkin memang ada hal-hal yang masih sulit saat ini di tempat kerjamu ya karena situasi pandemi. Tapi kalau misalnya kau masih bisa bertahan, dalam arti kau masih bisa mendapatkan sesuatu yang pantas dari tempat kerjamu, so mungkin itu bisa jadi pertimbangan kamu juga. Bukan berarti harus dilepaskan. Yang kamu lepaskan itu adalah perasaan gelisah kamu antara iya atau enggak gitu loh. Ya. Jadi intinya harus bisa berpikir positif, melihat sesuatu dengan lebih jelas. Di sini, Queen of Pentacles jelas itu adalah seseorang yang sukses, seseorang yang mapan, seseorang yang berhasil. Tetapi itu bisa kamu dapatkan setelah kamu bisa mendapatkan kestabilan juga untuk apa yang ingin kamu lakukan, untuk bisa menentukan sikap kamu. Ya. Artinya kalau melepaskan di sini bukan berarti melepaskan pekerjaan. Mbak Eva ini enak banget nyuruh ngelepasin kerjaan. Sekarang cari kerjaan sulit. Bukan, maksudnya bukan seperti itu. Mungkin kalau memang sudah nggak ada masa depan, dalam arti sudah kamu nggak pernah dibayar, gajimu selalu tertunggak sudah beberapa bulan, apa itu artinya masih ada masa depan? Ya harus ada kemauan untuk mencari yang baru, ya kan? Tapi kalau misalnya kamu melihat sebuah kemungkinan, mungkin ini hanya sementara, situasi pekerjaanmu memang sedang sulit, tempat kerjamu mungkin sedang dalam masa transisi, jadi kamu harus bisa, ya masih bisa menerima. So, ya itu artinya kamu masih bisa bertahan di tempat kerjamu, tetapi yang perlu distabilkan itu adalah perasaan kamu. Jangan kamu tetap bekerja, tapi kamu, ya enggak ya, kira-kira nanti ini masih digaji nggak ya bulan depan misalnya seperti itu kan perasaan kamu jadi was-was sendiri. Belajar melepaskan hal-hal yang selama ini membuat kamu tidak yakin. Kalau memang pekerjaan kamu mungkin sudah tidak bisa memberikan apa-apa ke kamu, ya jelas kamu harus melepaskan itu. Usaha yang sudah benar-benar bangkrut, ya harus dilepaskan. Tapi kalau usaha mungkin di sini terganjal hanya karena mungkin masih bisa dibangkitkan lagi apabila mungkin ada partner, ada relasi yang mau bekerja sama, dan itu ingin kamu upayakan, ya jelas itu berarti usaha masih bisa memberikan kemungkinan ke depan. Jangan dilepaskan gitu aja. Sekarang bagaimana kamu harus bisa menstabilkan diri. Itu poinnya ya. Karena di sini hasilnya itu bagus. Seseorang akan mendapatkan pencapaian, ada kesuksesan ya. Ada sesuatu yang bisa kamu raih apabila kamu bisa menentukan sikapmu. Menentukan sikap dalam arti nggak akan ragu-ragu lagi, nggak merasa was-was lagi untuk apa yang akan kamu lakukan ke depan, ya. Oke, Eight of Cups ini tentang seseorang yang harus bisa menenangkan pikiran, sih. Artinya kamu harus bisa menenangkan pikiranmu, menenangkan dulu perasaan kamu dan dengarkan kata hatimu. Ini tentang seseorang yang memang sedang mencoba mengikuti kata hatinya. Ya, tenangkan diri, tenangkan pikiranmu untuk bisa mengambil sebuah keyakinan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. The Thinking Woman. Ini jelas. Saat ini kita mungkin dituntut semesta meminta kita untuk lebih berpikir. Berpikir untuk sesuatu yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita selanjutnya ya, dalam hal apapun. Jadi ini juga situasi atau energimu yang mungkin saat ini memang terlalu banyak berpikir, overthinking tentang hal-hal yang ingin kamu tentukan di sini ya. Energimu seperti seseorang yang tidak memiliki keyakinan antara iya dan tidak itu tadi, itu yang kamu pikirkan selama ini. Tetapi kalau dari semesta memberikan kartu ini, berpikirlah untuk sesuatu yang akan kamu putuskan. Miliki keyakinan diri. Apakah di sini kamu akan tetap bertahan dalam usaha, bisnis, atau pekerjaanmu? Dan kalau memang ingin bertahan, kamu harus bisa melepaskan itu tadi, pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan yang membuat kamu tidak stabil itu. Begitu loh, ya. Oke, dan di sini a fiery climax approaches. Ya, ini tentang
ada sesuatu yang berapi-api begitu ya, yang berapi-api, yang memberikan semacam semangat untuk kamu dalam waktu dekat ini. Tampaknya seperti itu kalau saya lihat ya. Atau ya ini sebagai puncak dari sesuatu yang harus kamu putuskan. Karena di sini energimu memang seperti seseorang yang ya bisa dikatakan memerlukan kepastian begitu kan ya, memerlukan kejelasan. Nah, kamu harus bisa melakukan itu. A fiery climax approaches ini tentang sesuatu yang berapi-api itu akan mendekat dan ada dalam puncaknya. Ini bisa saja kalau saya rasakan mungkin ada dari sebagian kalian itu emosi ya. Emosi untuk sesuatu yang mungkin ingin segera kamu lakukan, mungkin emosi karena melihat situasi pekerjaan usaha tidak ada perkembangan. Seperti itu. Dan dari rasa emosi itulah maka kamu harus bisa menentukan apa yang ingin kamu lakukan ke depan. Itu klimaksnya. Ya. Oke. Baiklah. Sekarang kita lihat divine timing dalam sebuah hubungan atau relationship. Situasinya pun kurang lebih sama. Yang saya lihat selama ini ada seseorang ya yang merasa ragu untuk bisa melepaskan sesuatu di dalam dirinya. Dalam arti di sini ada hal-hal yang selama ini stuck yang dia rasakan. Entahlah, ini mungkin tentang pilihan seseorang ya. Dalam arti seseorang memiliki dua pilihan, dua orang. Mungkin memang yang sudah harus dilepaskan itu adalah seseorang yang memang sudah tidak bisa diharapkan lagi, siapapun itu. Karena di sini, The Empress, kalau saya melihat, kamu menginginkan bisa menjadi seseorang yang berbahagia. Kalau kamu punya pasangan, kamu ingin menjadi seseorang yang bisa memberikan kebahagiaan untuk pasanganmu. Kamu pun bisa berbahagia yang kamu rasakan dari pasanganmu, seperti itu. Ya kan? Tetapi ini juga bisa energi seseorang yang selalu membuat kamu stuck. Mungkin kamu karena terlalu merasa pernah berbahagia dengan dia, kamu pernah merasakan ya hal-hal yang nyaman dengan dia, tapi seharusnya kamu sudah bisa melepaskan dia. Tapi kamu nggak bisa. Itu yang membuat kamu stuck dan ragu. Jadi, semesta mengatakan di sini kamu harus bisa yakin. Kalau saya melihat ya, ini pilihan dua orang dan salah satunya mungkin sudah jauh dari kamu. Artinya sudah tidak ada koneksi, mungkin tidak ada komunikasi, memang sudah tidak ada hubungan apa-apa dengan kamu. Karena ini ada energi seseorang yang sudah jauh atau sudah berjarak. Dan kamu masih menunggu, masih stuck. Untuk apa? Ya? Semesta mengatakan di sini yakinkan dirimu. Kalau kamu sudah punya komitmen, sudah punya pernikahan karena di situ ada Four of Wands ya. Coba lebih fokus untuk berbahagia bersama komitmenmu, bersama pernikahanmu. Kalau kamu belum punya komitmen, kamu di sini punya seseorang yang justru bisa memberikan kestabilan di dalam hidup kamu. Karena di sini saya lihat ada dua orang ya, ada pilihan. Kalau nggak ada pilihan Mbak Eva, ya stabilkan dirimu bersama keluargamu, orang tua, saudara, seperti itu. Ini yang menjadi masalah karena kamu stuck menunggu seseorang yang sudah pergi, seseorang yang sudah jauh daripada kamu. Oke? Itu membuatmu tidak bahagia. Fokus dengan kehidupan kamu yang sekarang, entah bersama pasanganmu ya, dalam pernikahanmu, dalam komitmenmu, bersama pasanganmu yang saat ini sudah menjadi kekasihmu barangkali, atau seseorang yang sudah memberikan perhatian kepada kamu selama ini, atau fokus dengan keluarga, orang tua, saudara, orang-orang terdekat, seperti itu. Jangan menjadi orang yang stuck. Saya melihat di sini memang ada perasaan kesepian ya. Kesepian karena menunggu orang tersebut. Tetapi ketahuilah, kalau kamu sudah punya komitmen, kamu itu selama ini sudah terlalu banyak menghindar dengan pasanganmu. Sementara pasanganmu itu sebenarnya melihat kamu adalah seseorang yang bisa membahagiakan dia. Tapi mungkin dia di sini ya masih bersabar ya.
Dia masih melihat sisi baik dari kamu, tapi kamu lebih banyak menghindar dari dia. Karena apa? Karena kamu menunggu yang lain, karena kamu stuck dengan yang lain. Kalau saya lihat di sini sebenarnya kamu punya sebuah kehidupan itu yang bahagia, yang stabil, yang lebih baik saat ini. Hanya perasaanmu saja yang masih tertuju kepada sesuatu yang sebenarnya sudah harus dilepaskan. Seseorang yang sudah jauh meninggalkan kamu, seseorang yang sudah tidak ada koneksi dari kamu. Seperti itu. Jadi divine timing mengatakan saat ini kamu harus bisa mendengarkan kata hatimu. Ya, tinggalkan situasi yang selama ini membuat kamu stuck. Oke? Karena yang kamu dapatkan itu hanya kekecewaan saja kalau kamu terus stuck dan menunggu. Dan di sini, the thinking woman ini energi kamu rupanya. Yang selama ini seperti selalu memikirkan seseorang, selalu menunggu seseorang. Tapi pesan semesta kepada kamu, coba berpikir. Berpikirlah secara realistis sekarang. Ya. Kalau dilihat dari kartu ini sebenarnya the thinking woman ini adalah seseorang yang smart. Kurang lebih seperti Queen of Pentacles ya. Kamu itu sebenarnya tahu, punya kemampuan. Kamu mengetahui bahwa situasi ini sebenarnya sudah tidak bisa diharapkan lagi. Tapi kamu masih terlalu ragu untuk melepaskan. Masih banyak hal yang kamu pikirkan. Jadi, semesta mengatakan bahwa a fiery climax approaches. Kamu harus bisa mencapai puncak atau akhir dari penantianmu ini dengan sesuatu yang lebih baik. Di sini tentang sesuatu yang bisa dikatakan semesta memberi pesan kamu harus bisa berapi-api itu bersemangat ya untuk mengakhiri klimaks itu akhir kan, puncak, untuk bisa mengakhiri sesuatu. Ya. Yang saya lihat di sini kamu harus bisa bersemangat lagi untuk sesuatu yang selama ini sudah kamu jalani di dalam kehidupan kamu. Karena kamu selama ini sudah terlalu banyak, itu tadi, menghabiskan waktumu untuk sesuatu yang seharusnya sudah harus kamu tinggalkan, kamu lepaskan. Oke, itu dia yang menjadi energi divine timing kali ini. Semoga ini bisa menjadi pencerahan untuk kalian. Kita akan ketemu lagi di bacaan Divine Timing selanjutnya.